Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Rusman. Saya dari kelas MN23N, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek laporan uji Smart LS. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menetapkan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam era digital saat ini, pelanggan memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi serta pilihan produk dan layanan yang beragam. Nah, sehingga persaingan antara perusahaan menjadi semakin kompetitif. Nah, konsumen tidak hanya mencari produk dengan kualitas terbaik, tetapi juga menginginkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan dalam setiap interaksi mereka dengan suatu merek. Nah, strategi yang banyak diterapkan adalah experiential marketing, yakni pendekatan yang bertujuan menciptakan pengalaman emosional yang berkesan bagi pelanggan. Nah, strategi ini tidak hanya berfokus pada efek fungsional produk atau layanan, tetapi juga pada elemen emosional serta sensorik dan kognitif untuk atau yang dapat membangun hubungan yang lebih mendalam antara pelanggan dan merek. Nah, maka experiential marketing menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan keterikatan pelanggan. Namun, meskipun perusahaan A ini telah menerapkan strategi experiential marketing, perusahaan ini masih mengalami penjualan yang fluktuatif, dan tingkat loyalitas pelanggan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diberikan belum cukup untuk menciptakan keterikatan emosional yang kuat untuk pelanggan dan merek. Selain itu, interaksi antara pelanggan dan karyawan masih merasakan kurang berkesan untuk sebagian pelanggan yang berdampak pada tingkat kepuasan dan loyalitas mereka. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana experiential marketing ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengaji apakah kepuasan pelanggan dapat menjadi variabel intervening dalam hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, tujuan saya untuk meneliti ini, tujuan peneliti ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara experiential marketing, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan secara spesifik. Tujuannya ini adalah memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, serta menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel interference. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis sebagaimana menambahkan wawasan akademis terhadap konsep experiential marketing, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dalam studi pemasaran. Nah, dengan meningkatkan pemasaran praktis mengenai berbagai atau bagaimana strategi experiential marketing dapat diterapkan dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, melatih kemampuan analisis dalam memahami hubungan antara variabel-variabel pemasaran yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya,
Di sini ada batasan masalah yang dimana peneliti ini memiliki beberapa batasan agar lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya atau yang dicapai. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi Smart PLS tentunya, sehingga pendekatan yang digunakan berbasis vertikal class. Nah, square apa square square structural question. Nah, modeling atau PLS SAM. Ya, mohon maaf saya kurang jelas untuk menjelaskan, untuk membacanya gitu ya. Metode ini dipilih untuk menguji hubungan antara variabel eksternal marketing, nah kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, serta untuk membuktikan adanya pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, peneliti ini hanya berfokus pada bagaimana eksperimen marketing mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Nah, faktor-faktor ini yang mungkin berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan di luar variabel penelitian tidak dianalisis lebih lanjut. Data yang digunakan dalam peneliti ini dikumpulkan dalam eh, periode-periode tertentu. Nah, sehingga tidak mengamati perubahan perilaku pelanggan dalam jangka panjang. Nah, dengan adanya batasan ini, nah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih spesifik dan terarah sebagai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya di sini ada rumusan hipotesisnya, yang dimana berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan tadi, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah yang pertama itu ada dibuat H1, yaitu tentang eksperimen marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hipotesis ini didasarkan pada konsep bahwa pengalaman yang positif dan berkesan dari pengalaman akan meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Nah, pelanggan yang puas cenderung merasa bahwa ekspektasi mereka itu lebih terpengaruh atau bahkan terlampaui gitu. Nah, ada yang kedua itu H2, yaitu eksperimen marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Nah, yang dimana hipotesis ini berangkat dari perubahan bahwa pemahaman bahwa pengalaman yang menyenangkan dapat menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Nah, ketika pelanggan memiliki pengalaman yang baik dan terkesan mereka cenderung untuk tetap menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tersebut dan tidak beralih ke pesaing. Nah, yang ketiga itu H3 atau kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di mana hipotesis ini menunjukkan pada teori bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam membangun loyalitas. Nah, pengalaman yang puas dan merasakan nyaman dan cenderung kembali menggunakan produk ini ataupun layanan ini perusahaan yang sama serta lebih kecil kemungkinannya untuk berpindah ke pesaing. Nah, yang keempat, ini dibuat H4, yaitu experimental marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, yang dimana hipotesis ini mengasumsikan bahwa experimental marketing tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas ke pelanggan, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui kepuasan pelanggan. Nah, dengan kata lain, eksperimen marketing ini yang diterapkan secara efektif akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan.
Nah, selanjutnya di sini saya buat diagram jalurnya, yang dimana yang tadi bagaimana pengaruh sales marketing terhadap kepuasan pelanggan, terhadap A1, dan bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan, yaitu H2-nya yang ini. Nah, H2 yang ini ke sini. Dan bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan? Nah, ini kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Serta bagaimana pengaruh experience marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Sebenarnya ini semuanya berhubungan. Ya, next. Nah, selanjutnya di sini kita jelaskan yang tadi. Bagaimana diagram jalur yang tadi? Nah, diagram jalur yang tadi itu ada panahnya kan ya tadi. Nah, eksperimen marketing terhadap kepuasan pelanggan itu menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis pelanggan, berbasis pengalaman memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terus yang kedua, di sini ada experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan, yang dimana menunjukkan bahwa experiential marketing dapat secara langsung mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, namun di sini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, yang ketiga itu eksperimen marketing terhadap kepuasan pelanggan melalui loyalitas pelanggan menunjukkan pengaruh tidak langsung. Nah, eksperimen marketing terhadap loyalitas pelanggan dengan melalui kepuasan pelanggan ini sebagai variabel mediasinya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat lihat hasil analisis data penelitian dari aplikasi Smart PLS tadi ya. Yang dimana data yang digunakan dalam analisis ini berjumlah 3 variabel tadi dengan 13 indikator dan 99 sampel. Dengan hasil penelitian yang diolah oleh Smart PLS menghasilkan ini variabel-variabel yang 13 indikator dan 99 sampel ini menimbulkan hasil-hasil yang signifikan untuk nilai 0,000 atau ini nilainya kurang dari nilai alfa-nya yaitu 0,05. Sedangkan kemungkinan selanjutnya di sini ada hasil dari analisis PET coefficient-nya, yaitu koefisien jalur ini digunakan melihat beberapa besar hubungan antara variabel dalam peneliti ini. Nah, kita lihat di sini ada hubungan antara variabel dengan nilai serta penjelasannya kita jelaskan juga. Nah, hubungan dari variabel experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan ini memiliki nilai koefisien 0,569 yang dimana experiential marketing ini berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, artinya semakin baik experiential marketing diterapkan semakin meningkat pula kepuasan pelanggannya. Nah, serta di sini ada experiential marketing terhadap loyalitas pelanggannya, yang dimana memiliki nilai koefisiennya yaitu 0,453. Yang dimana ini experiential marketing berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, pengalaman yang memiliki pelanggan yang memiliki pengalaman positif dari suatu merek cenderung menjadi lebih loyal. Nah, selanjutnya di sini ada kepuasan pelanggan melalui loyalitas pelanggan, yang dimana nilai koefisiennya itu 0,278.
Kemungkinan kepuasan pelanggan ini juga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, namun tidak namun dengan pengaruh yang lebih kecil. Nah, dibandingkan dengan pengaruh eksperimental marketing terhadap kepuasan pelanggan, karena nilainya lebih kecil, gitu ya. Terus di sini ada eksperimental marketing terhadap kepuasan pelanggan melalui loyalitas pelanggan. Nah, yang dimana ketika eksperimen marketing ini dan kepuasan pelanggan ini digabungkan, pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan justru sedikit menurun. Nah, di mana ini bisa terjadi jika pelanggan merasa puas terhadap sebuah atau tetapi tetap beralih ke merek lain karena faktor ini memiliki harga atau kualitas produknya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini hasil nilai R-square-nya atau berapa kuat model penelitian ini. Nah, R-square, R-square dari penelitian ini menunjukkan seberapa besar variabel independen experimental marketing mampu menjelaskan variabel dependent atau kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Yang semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin kuat model dalam penjelasan hubungan antara variabelnya. Nah, kita bisa lihat di sini variabel dependent-nya yaitu kepuasan pelanggan yang dimana R-square-nya tuh memiliki nilai 0,324. Nah, R-square adjust-nya di sini memiliki nilai 0,317. Yang dimana penjelasannya itu, eksperimen marketing ini hanya mampu menjelaskan 32%, 32,4%. Nah, dari variasi kepuasan pelanggan. Artinya, masih ada 67,6%-nya. Nah, faktor ini yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, sehingga ada juga di sini loyalitas pelanggannya, kita lihat nilai R-squared-nya yaitu 0,516 atau bisa disebut 51,6%. Nah, dan juga nilai R-square dari adjust-nya itu ada 0,500 atau juga di sini eksperimen marketing ini dan kepuasan pelanggan ini mampu menjelaskan 51,6% dari variasi loyalitas pelanggan sehingga sisanya itu memiliki 48,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga atau loyalitas produk atau layanan pelanggannya. Selanjutnya di sini kita lihat nilai analisis hasil construct reliability and validity-nya, yaitu kita lihat langsung experimental marketing variabelnya. Nah, memiliki nilai ROA yaitu 0,745 serta nilai average-nya yaitu 0,442. Yang dimana nilai competitive ini reliability lebih dari 0,7 berarti konstruk ini cukup andal. Namun nilai FP-nya ini kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa indikator dalam variabel ini belum cukup kuat. Nah, dalam menjelaskan konsep experimental marketing. Nah, lalu kita lihat lagi variabel kepuasan pelanggannya. Nah, memiliki nilai ROA-nya itu berapa? Nah, di sini kita lihat 0,907 nilainya. Serta nilai average-nya itu ada 0,779 yang dimana konstruk ini
memiliki keandalan dan validitas yang sangat baik karena nilai kompetitif, reliability di atas 0,7 dan AFE-nya ini di atas 0,5 serta variabel loyalitas pelanggan ini memiliki nilai ROA 0,885 serta nilai average-nya itu 0,732 yang dimana konstruk ini juga cukup kuat dan andal. Nah, kesimpulannya, experimental marketing ini perlu dievaluasi kembali karena nilai AFE-nya masih di bawah 0,5, kurang dari alfanya nih. Ya, sehingga yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam variabel ini masih kurang kuat dan dalam menjelaskan konsep yang diukur, serta kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan sudah cukup baik dalam mengukur variabelnya. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat hasil analisis nilai outer loading-nya, yang yaitu kekuatan indikator dalam pengukuran variabelnya. Nah, outer loading ini mengukur seberapa kuat sih setiap indikator dalam variabel atau menjelaskan variabelnya masing-masing. Nah, kita lihat dari indikator pertama, yaitu indikator dari experimental marketing, yang dimana outer loading ini memiliki nilai 0,790, yang dimana indikator ini cukup kuat dalam menjelaskan experimental marketing. Nah, yang kedua, indikator kedua dari experimental marketing ini memiliki nilai outer loading yaitu 0,613 atau bisa disebut 61,3%, yang masih keterangannya itu masih cukup baik lah untuk indikator variabel eksternal marketing yang kedua ini. Yang ketiga, indikator ketiga dari experimental marketing ini memiliki nilai outer loading yaitu 0,741. Ya, cukup kuat nih kalau indikator variabel experimental marketing yang ketiga ini. Nah, yang keempat ini indikator dari experimental marketing memiliki nilai outer loading 0,499 yang dimana kurang kuat karena di bawah 0,6 yang perlu diperbaiki atau dihapus dalam penelitian berikutnya. Nih, agak kurang cocok ya kalau ini kita dapat melihat nilainya. Nah, sehingga kita selanjutnya kita dapat melihat indikator yang kelima, yaitu dari experimental marketingnya, yaitu memiliki nilai outer loading-nya itu 0,642, yang dimana cukup baik nih. Selanjutnya, kita pindah ke indikator kepuasan pelanggan yang pertama. Dan kepuasan pelanggan P1 sampai ke kepuasan pelanggan P4, ada 4 indikator. Nah, kepuasan ini memiliki nilai 0,857 sampai nilai 0,894. Nah, nilainya tuh nggak jauh dari nilai indikator keempat dari variabel kepuasan pelanggan ini, tidak jauh dari nilainya tuh 85,7% sampai 89,4%. Nah, sehingga memiliki nilai sangat kuat dan andal. Nah, untuk 4 indikator ini. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu indikator dari loyalitas pelanggan dari indikator pertama sampai indikator keempatnya, karena memiliki 4 indikator dari loyalitas pelanggan ini. Nah, sama memiliki nilainya tuh 0,801 sampai 0,889 atau biasa disebut 0,80 80%,1 81,1% maksudnya sampai
ke 88,9%. Nah, sehingga sangat baik dalam menjelaskan loyalitas pelanggannya. Nah, kesimpulannya kita dari analisis outer loading ini, kita dapat simpulkan dari indikator DS1. Nah, DS1 ini dari experiential marketing. Dalam experiential marketing memiliki outer loading yang sangat rendah sehingga kurang tepat nih, kurang baik nih karena memiliki nilai yang rendah 0,499 yang berarti kurang kuat dalam mengukuran variabel ini. Ini bisa dihapus atau bisa diganti atau bisa diubah lagi kalau melakukan penelitian berikutnya. Nah, selanjutnya ada indikator-indikator dalam kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan sudah cukup kuat yang tadi keempat ini. Nah, next. Di sini kita lihat hasil nilai uji bootstrapping-nya atau uji signifikasinya. Nah, hubungan antara variabel atau bootstrapping ini dilakukan untuk memastikan apakah hubungan antara variabel signifikan atau tidak nih. Karena semua p-value-nya itu harus kurang dari 0,5. Maka semua hubungan dalam model penelitian ini harus signifikan. Nah, kita lihat nih dari nilai experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan memiliki nilai statistiknya itu 7.123 sehingga p-value-nya itu memiliki 0,000 yaitu signifikan karena p-value-nya itu kurang dari 0,05 gitu. Nah, ini juga sama experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan juga memiliki nilai statistiknya itu 4.918, p-value-nya sama, signifikan juga ternyata ini nilainya. Nah, terus kepuasan pelanggan juga ini terhadap loyalitas pelanggan memiliki nilai statistiknya 2.772, ternyata signifikan juga. Nih, serta nilai experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan melalui loyalitas pelanggan juga ini memiliki 3.074. Nah, sehingga p-value-nya itu 0,02, signifikan juga. Nah, guys. Nah, lanjut. Di sini kita bisa lihat nilai hasil analisis total indirect effect, yaitu pengaruh tidak langsungnya, yang dimana hasil ini melihat apakah ada efek perantara dari kepuasan pelanggan dalam hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Nah, hubungan tidak langsung atau ada juga nilai dari efisiennya atau nilai statistiknya setelah p-values dan kesimpulannya. Di sini ada satu nilai experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan ini ternyata signifikan ya di sini. Ada 0,1 nilai koefisiennya itu 0,158. Nah, statistiknya itu 2.381. Nih, p-value-nya 0,017. Nah, signifikan. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan tersebut menjadi variabel yang perantara yang memperkuat hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Nah, begitu. Nah, hasil kesimpulan dari penelitian ini menentukan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Semakin baik pengalaman yang diberikan oleh perusahaan, semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. Nah, koefisien 0,569 dan semakin besar loyalitas mereka terhadap merek, koefisien 0,458
Tiga, selain itu, kepuasan dan pelanggan juga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sehingga memiliki nilai koefisien 0,278. Tetapi pengaruhnya lebih kecil nih dibandingkan eksperimental marketing. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kepuasan penting, loyalitas pelanggan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung yang mereka rasakan dengan suatu merek. Nah, sehingga experiential marketing juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nah, nilai koefisiennya itu 0,158. Namun mohon maaf, karena pengaruh langsungnya lebih besar, dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa experiential marketing lebih efektif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan tanpa harus bergantung nih pada kepuasan pelanggan. Sebagai perantara antara analisis R-square menunjukkan bahwa experiential marketing hanya menjelaskan 32,4% dari kepuasan pelanggan dan 51,6% dari loyalitas pelanggan. Sehingga masih ada faktor lain yang mempengaruhi hasil lain seperti harga, kualitas, layanan, dan hubungan pelanggan. Dari segi keandalan, indikator kepuasan dan loyalitas pelanggan sudah sangat baik, tetapi indikator pada experiential marketing masih perlu diperbaiki nih. Terutama karena ada nilai AFE yang rendah tadi 0,442. Nah, dan indikator DS tadi, experiential marketing, yang lemah 0,499. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memungkinkan bahwa strategi experiential marketing adalah kunci utama dalam membangun loyalitas pelanggan karena itu perusahaan disarankan untuk lebih fokus nih pada strategi pemasaran berbasis pengalaman yang menarik dan berkesan serta tetap mempertimbangkan faktor lain seperti harga dan kualitas layanan untuk mempertahankan pengalaman dalam jangka panjang.